Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang kedua ini ya kita bisa melaksanakan perkuliahan kembali. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita awali dulu dengan berdoa sebelum belajar bersama-sama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman sekalian, kita akan memasuki pertemuan yang kedua, membahas materi yang kedua yang di pertemuan kemarin sudah kita kasih gambaran umumnya, yakni tentang masalah antara manusia dan agama. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Apakah PowerPoint-nya sudah nampak teman-teman sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Kita akan mempelajari ya tema ini, manusia dan agama, yang untuk kemampuan akhir yang diharapkan dari tema ini adalah agar kita, teman-teman mahasiswa, yang mampu mengetahui dan memahami hakikat diri kita sebagai manusia. Siapakah manusia itu, sejarahnya dan karakteristiknya, termasuk juga tentang hakikat agama, apa itu agama, terkait dengan sejarahnya, klasifikasinya, dan seterusnya, termasuk juga terkait dengan bagaimana kebutuhan kita manusia terhadap agama tersebut, tentu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Al-Quran, oleh hadis, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, sehingga dari sini kita menjadi tahu kenapa kita butuh terhadap agama itu sendiri. Sebelumnya diawali dengan kajian siapa manusia itu dan apa hakikat dari agama itu sendiri. Oke, untuk materi pokoknya teman-teman sekalian, yakni kita awali pembahasan dari pengertian manusia, lalu pengertian dari agama, sejarah dan klasifikasi agama, dan kemudian diakhiri dengan pembahasan tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Kita mulai pembahasan tentang hakikat dari manusia. Ada beberapa mungkin pertanyaan yang akan kita jawab tentang keunikan dari manusia itu. Sebab manusia itu sebagai subjek dari kajian, dalam arti seorang ataupun person yang melakukan kajian, dan dia pun menjadi objek. Jadi manusia mengkaji tentang manusia. Jadi manusia dalam konteks ini adalah sebagai objek sekaligus subjek penelitian. Nah, ini menarik. Nah, kita akan bahas siapa itu manusia, lalu dari mana asalnya, dan akan kemana gitu ya tujuannya itu. Lalu kita akan bahas pula terkait dengan fungsi dan perannya manusia di muka bumi ini, dan pembahasan terkait dengan kodrat manusia, apakah manusia itu secara tabiat memang diciptakan dalam kondisi baik, atau sebaliknya memang sudah ada potensi negatif di dalam dirinya, atau bahkan memang Allah menciptakan kita manusia ada dua potensi, ada potensi baik sekaligus potensi buruknya, dan bagaimana kita bersikap ataupun memanfaatkan dua potensi baik dan potensi buruk tersebut. Oke. Teman-teman,
Nah, siapakah manusia itu? Oke. Mungkin kita mulai dengan tanya jawab dulu ya teman-teman sebelum masuk ke materi. Oke. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau berkomentar. Kalau teman-teman tanya manusia itu apa sih? Makhluk yang kayak gimana sih? Dari segi fisiknya, dari segi aspek lahir dan batinnya, atau dari aspek yang lainnya. Mohon silakan bisa ada di antara teman-teman bisa sharing. Monggo. Dipersilakan. Tidak perlu ditunjuk ya, mungkin teman-teman aktif sendiri lebih dahulu. Silakan. Ya, Pak. Jadi kan manusia itu adalah makhluk yang Pak. Bisa diperkeras suaranya. Oh, baik. Jadi manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibanding malaikat. Karena kenapa dikatakan paling sempurna? Karena manusia itu diberikan akal dan pikiran oleh Allah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan untuk mengerjakan dari larangan dan perintah Allah tersebut. Jadi bisa dapat diambil kesimpulan bahwasanya itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling diciptakan itu adalah Adam, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Oke. Terima kasih Mas Latif ya. Clue-nya adalah bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Itu ya Mas Latif ya. Oke. Tadi bahkan disebutkan lebih sempurna daripada malaikat sekalipun seperti itu, karena Allah memberikan kepada manusia tersebut berupa akal, hati nurani, sehingga dengan itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah, dan seterusnya. Oke, terima kasih Mas Latif. Mungkin dari perspektif lain ada di antara teman-teman yang akan mencoba berdiskusi hasil bacaan, hasil ilmu yang telah teman-teman dapatkan di jenjang pendidikan sebelumnya, di aliyah atau di pondok atau dari SMA atau dari sumber yang lainnya. Silakan, mungkin ada yang mau berkomentar. Oke, silakan. Oke. Orang. Oke. Oke. Silakan. Oke. Saya tunjuk ya kalau malu-malu ya. Oke. Coba Mbak Flora, silakan Mbak Flora. Oke. Bagaimana tadi, Mbak? Tadi sinyalnya tuh itu putus-putus, makanya nggak tahu. Terkait kalau Mbak Flora ditanya manusia itu makhluk yang seperti apa? Gitu. Kalau tadi dikatakan oleh Mas Latif, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lain, dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang, bahkan dikatakan lebih sempurna daripada malaikat itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau menurut Pak, tadi yang kita lihat, manusia makhluk yang paling sempurna karena dia diberi akal. Setiap manusia kan diberi akal sama Allah, sedangkan hewan nggak punya akal, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak mempunyai akal. Oke, berarti sepakat dengan jawaban dari Mas Latif ya? Iya, Pak. Mungkin Iya, Pak. Ada sisi lain yang perlu ditambahkan dari teman-teman yang lainnya. Oke. Nah, berbicara tentang manusia memang cukup menarik dan tidak ada habisnya gitu ya. Tentu ketika kita ditanya manusia itu makhluk yang seperti apa, ya setiap bidang keilmuan akan memberikan jawaban gitu ya. Bagi ahli filsafat ya, orang yang suka berpikir seperti itu mengatakan manusia itu adalah makhluk yang sempurna karena telah dikarunia oleh Allah berupa akal pikiran. Dengan akal pikiran itu manusia bisa berpikir sampai kemudian dikatakan aku berpikir maka aku ada. Maka kalau manusia nggak berpikir sebenarnya dipertanyakan eksistensinya, seperti itu ya dari ahli filsafat. Dari ahli kedokteran, ahli kedokteran akan berkomentar manusia itu adalah makhluk yang sangat sempurna karena seluruh anggota badannya sempurna, berfungsi secara
baik ya, dua tangan, dua mata, kemudian mulut, hidung, dan telinga, dan semua anggota badannya sangat sempurna, luar biasa, yang kalau dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, apakah itu binatang, apakah itu tanaman, tentu lebih sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya, karena sangat kompleks ya anggota badannya itu. Kemudian dari ahli psikologis misalkan, ya, ahli psikolog ya, ketika ditanya manusia itu makhluknya seperti apa, ya sangat sempurna, karena baik lahiriahnya sempurna, batiniahnya juga sempurna. Kenapa? Karena manusia punya perasaan, manusia punya hati nurani, manusia punya insting yang dengan hati nurani, perasaan, insting, emosional yang ada pada dirinya itu, manusia bisa merenungkan, bisa kemudian menangkap sinyalemen dari luar yang kemudian bisa direnungkan dan lain sebagainya. Dari situ manusia bisa marah, manusia bisa sedih, manusia bisa kecewa, manusia bisa apalagi teman-teman ya ekspresi emosional yang lainnya seperti itu, dan berbagai macam perspektifnya. Coba kita lihat manusia dari perspektif filsafat terlebih dahulu ya teman-teman, kita singkat saja di sini. Nah, dari perspektif filsafat ya, manusia itu adalah disebut animal rationale gitu, ataupun bahasa Arabnya hayawanun natiq ya. Manusia adalah makhluk yang punya akal, yang berpikir, sehingga dengan akal, dengan pikirannya itu ia menjadi makhluk yang sadar diri, hakikat dari dirinya itu apa. Nah, ini perspektif filsafat gitu. Dengan akal manusia kemudian bisa berpikir tentang hakikat dirinya, tentang apa objek-objek yang ada di luar dari dirinya, tentang alam semesta. Dari situ kemudian dengan belajar tentang alam semesta, tentang katakanlah benda-benda di luar sana, di angkasa, di langit, lahirlah kemudian ilmu astronomi. Objek lain yang dikaji menggunakan akalnya dari sisi masalah katakanlah tentang makhluk hidup, lahirlah ilmu biologi, ilmu zoologi, ilmu kedokteran, ilmu tentang fisika, tentang kimia, tentang tekstil, tentang apapun itu, sampai lahir ilmu-ilmu itu karena manusia menggunakan akal pikirannya. Maka kemudian orang filsafat mengatakan manusia adalah animal rationale, hayawanun natiq, manusia yang punya akal, yang berpikir, dan kemudian dengan akal pikirannya itu bisa mengungkap berbagai macam objek-objek di sekitarnya, dan lahirlah berbagai macam ilmu yang ada. Sampai kemudian filsafat dikatakan sebagai the mother of knowledge gitu ya. Induk pengetahuan itu adalah ilmu filsafat ya, karena kita bisa menemukan berbagai macam ilmu dengan berpikir. Ini orang filsafat. Kalau orang pendidikan ya punya komentar sendiri. Kalau manusia itu adalah homo educandum. Manusia itu adalah makhluk yang berpendidikan gitu. Yang terdidik gitu ya, yang tahu hal-hal yang semestinya dilakukan dengan pendidikan itu. Orang psikologis juga sosiologi gitu ya, para sosiolog punya komentar manusia itu adalah homo socius ataupun zoon politikon. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial gitu ya, yang mana tidak mungkin hidup secara individu, secara sendiri ya. Dia membutuhkan teman dalam hidupnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Bahkan dalam satu keluarga, orang tidak mungkin hidup hanya satu sekeluarga. Ia akan membutuhkan tetangganya. Terjadilah masyarakat. Bahkan dalam satu masyarakat pun tidak hanya bisa hidup sendirian, tapi harus membutuhkan masyarakat-masyarakat yang lain, sehingga terbentuklah suatu negara. Bahkan dalam satu negara pun tidak bisa hidup hanya dengan negaranya sendiri. Ia harus bekerjasama dengan negara yang lain. Nah, jadilah hubungan bilateral antar satu negara dengan negara yang lain. Inilah manusia, homo socius, zoon politikon gitu ya, yang makhluk sosial, makhluk politik yang akan membutuhkan satu dengan yang lain. Perspektif ekonomi, dikatakan manusia adalah homo economicus ya. Ya, ini makhluk yang yang akan membutuhkan transaksi ya, hubungan antar satu dengan yang lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain. Maka lahirlah
transaksi atau akad perdagangan, bisnis dan sebagainya. Ya, lalu dari perspektif lain dikatakan manusia itu homo ludens. Ya, jadi teman-teman yang suka jalan-jalan, suka konvoy, bahkan suka main game gitu, karena memang ada tabiat manusia yang suka jalan-jalan itu, suka main-main itu ya. Gitu. Tapi kalau hubungan jangan dibuat permainan ya teman-teman, harus serius. Oke, lalu kemudian homo religius. Oke, jadi manusia itu adalah makhluk yang memang membutuhkan agama. Gitu. Nah, kalau kita hidup hanya menggunakan akal, menggunakan pikiran, menggunakan hati itu nggak cukup. Banyak aspek di dalam kehidupan kita di dunia ini yang tidak bisa tercerna oleh panca indera. Tidak hanya bisa kemudian tertangkap oleh hati dan pikiran. Hati, akal, panca indera itu terbatas kemampuannya. Maka untuk memahami berbagai macam hal yang terjadi itu, kemudian kita butuh agama. Dengan agama itu sebagai wahyu, sebagai sinyalemen dari Tuhan yang kemudian membimbing kita. Oh, ada surga, ada neraka, ada kehidupan setelah kematian. Oh, dulu ada makhluk-makhluk Allah yang telah hidup sekian abad sebelum kita, yang kemudian diterangkan bagaimana kondisinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana kemudian kita mempersiapkan hidup untuk setelah hidup ini, setelah kematian nanti. Itu banyak hal yang kemudian bisa kita dapatkan dari agama, karena kita nggak bisa hidup tanpa panduan ilahi berupa agama itu. Lalu kemudian manusia disebut juga dengan homo symbolikum, maksudnya manusia itu penuh dengan simbol-simbol gitu ya. Nyatanya seperti itu, bahkan kadang agama menjadi simbol gitu. Dalam hal yang sederhana, manusia itu penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan identitas-identitas ya. Wah, perempuan ya sering memberikan misalkan ini ya, suatu simbol tertentu, senyuman gitu ya. Kemudian ekspresi marah gitu ya, lalu kemudian ini simbol-simbol lain lah ya, yang kemudian dari situ orang bisa mengetahui, oh dia kok mukanya cemberut, oh dia kok mukanya manis, oh dia kok kayak gini, kok dia kayak gitu ya. Dari situ kita bisa kemudian menilai bahwasanya manusia itu penuh dengan simbol ya. Manusia kadang penuh dengan topeng gitu ya. Buka dulu topengmu, kadang belum tentu apa yang nampak itu adalah hakikat dirinya. Kadang antara ekspresi dengan yang sesuai dengan jati diri dan hatinya itu tidak sinkron, kadang juga ada. Kemudian disebutkan manusia sebagai homo symbolikum. Lalu ada yang lainnya, manusia itu homo faber, manusia itu ada homo politikus, kemudian dan homo-homo yang lain. Yang penting jangan praktek homoseksual seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, dari para ahli banyak juga yang berkomentar. Misalkan kita ambil tokoh Ibnu Khaldun ya, seorang ahli sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak sejarah Muslim, namanya Ibnu Khaldun ya. Beliau menyebutkan berkomentar bahwasanya yang dimaksud dengan manusia itu adalah makhluk yang berpikir, yang dengan akal pikirannya itu mampu melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini Ibnu Khaldun. Lalu Charles Darwin yang kita kenal dengan teori evolusi Darwin, yang kemudian punya teori manusia itu berasal dari kera gitu ya. Punya komentar dengan manusia itu, menyebutkan manusia adalah hasil evolusi makhluk organik gitu. Jadi awalnya dari kera, lalu kemudian berkembang, akal pikirannya berkembang, kemudian jadilah manusia. Teman-teman terima nggak dengan pendapat ini? Nah, tidak. Perspektif Tidak, Pak. Jelas bertolak belakang ya, teman. Nah, ini ya karena memang Charles Darwin ya berangkat dari keateisannya, bahkan dalam satu data beliau sebenarnya dari Yahudi dan ingin katakanlah menggugurkan teori Adam sebagai manusia pertama sesuai dengan akidah Islam, dengan kemudian melahirkan teori evolusi Darwin yang ternyata kalau kita kaji secara lebih mendalam lagi teman-teman, teori manusia purba
ada Meganthropus, Paleojavanicus, Pithecanthropus, Homo sapien, dan homo-homo yang lainnya itu ternyata itu hanya sekedar buatan. Tidak ada manusia purba itu. Ya, manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Salam. Ada istilah zaman batu, Salam. perak, zaman apa yang ada di Indonesia itu ya, itu nggak ada, itu hanya buatan saja. Tengkorak yang katanya awalnya volume otaknya kecil, kemudian membesar yang dijadikan sebagai indikasi ini termasuk Homo sapien, Homo soloensis, Homo chopatensis dan sebagainya, itu ternyata tengkorak itu hanya tengkorak buatan, bukan asli. Fosil-fosil ini ya karena dalam keyakinan kita itu Muhammad dan Nabi Adam alaihi salam. Tokoh UI Muhammadiyah, kemudian juga ini ya, bernama Azhar Bashir. Ya, beliau menyebutkan manusia adalah makhluk yang terdiri dari dua substansi. Ada materi bumi berupa saripati tanah, karena memang kita diciptakan dari saripati tanah. Kalau dulu Nabi Adam diciptakan dari tanah, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam yang paling atas, gila. Kemudian dari Nabi Adam, kemudian dari Hawa ini lahirlah keturunan-keturunannya sampai ke kita, dan sekarang kita ini lahir dari ataupun diciptakan dari saripati tanah. Mohon maaf, air mani itu teman-teman adalah apa asal dari air mani itu? Saripati tanah. Saripati. Jadi kita itu kan semua bersumber dari tanah ya. Kita makan sayur itu tumbuh di Tanah. Kita makan tapi itu makan Tanah. makan rumput. Jadi berbagai macam hal yang kita makan itu lahir dari tanah, yang kita makan itu terproses demikian rupa jadilah air mani itu, dan jadilah kita. Jadi min mani yumna, kita harus sadar diri sejarah kita itu dari air mani. Maka ya tidak perlu sombong, seganteng-gantengnya kita, secantik-cantiknya kita berasal dari suatu air yang mungkin dianggap jijik seperti itu. Tapi nggak najis ya teman-teman, hati-hati. Kalau najis nanti, itu Mas Latif najis itu enggak seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, nah tadi ada materi bumi ya berupa fisik gitu ya. Kemudian ada juga ruh ya, ruh yang kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ruh ini dicabut oleh Allah ya, jadilah kita materi bumi yang kemudian akan menyatu kembali menjadi bumi. Tulang fisik yang kita bangga-banggakan hari ini ya, badan yang tegap, tulang yang kuat, ini adalah materi bumi yang nanti akan kembali menjadi tanah kembali, karena memang itu berasal dari tanah. Nah, kita ciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah, yang akan kemudian menjadi kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ruh kita. Ruh kita nanti masuk ke alam barzah, alam kubur, sampai kemudian ke surga dan ke neraka. Itulah yang akan menjadi abadian. Fisik ya sekedar casing saja gitu ya. Ya boleh kita memelihara dengan baik, memperhatikan, itu pun dalam Islam, tapi lupa gara-gara kita sibuk memikirkan fisik kita sampai lupa yang adalah lebih penting daripada yang lain. Nah, ada banyak pendapat tentang siapa manusia itu. Dari tokoh yang lain kita ambil dari Pak Damar Jati Supajar, ahli tasawuf ya, ahli sufi dari UGM ya. Beliau menyebutkan bahwasanya manusia itu ada beberapa Lu nyatet nggak sih apa yang gak usah nyomongin? Gua kayak nonton ceramah di TV tahu, sumpah. Tadi ada yang komentar bagaimana? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ada kodrat jasmaniyah ya. Ada Homo mechanicus, Homo erectus, Homo ludens ya, jasmania. Jadi ya manusia itu banyak jenis-jenisnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Orang Indonesia, orang mana, Eropa, beda, udah tinggi badannya gitu ya, berbeda-beda. Ini jasmania. Lalu manusia ada kodrat rohaniyah. Nah, ada
ada Homo sapiens, animal rasional, animal symbolicum ya. Kemudian ada rasa dan karsa. Ini terkait dengan aspek manusia, ada jasmaniyah, ada rohaniyah, ada rasa dan karsa, akal, budi dan sebagainya. Karsa. Oke, dari itulah lahirlah budaya atau di sini. Gitu. Kita cepat saja nih teman-teman bisa mengakses PPT-nya ya yang tertinggal menulis. Nah, oke. Kita akan share. Nah, lalu bagaimana manusia dalam perspektif Islam itu sendiri? Kalau tadi dari perspektif para tokoh, ya, sekarang kita lihat dari perspektif Islam tentu merujuk ke ayat Al-Quran ataupun hadis. Disebutkan bahwasanya manusia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan dari tanah. Nah, siapa itu? Nabi Adam. Adapun kita keturunannya bukan dari tanah lagi, tapi dari saripati tanah yang berbentuk air mani. Yang kemudian Allah ciptakan di muka bumi sebagai khalifatullah fil ard, ya. Sebagai khalifah Allah, yang mana arti khalifah itu bisa berarti pemimpin, bisa juga berarti sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Maksudnya apa? Ya, teman-teman boleh catat ya, khalifah itu bisa berarti pemimpin, bisa berarti wakil Allah di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan alam semesta ini hakikatnya adalah untuk kita manusia, untuk didaya gunakan, untuk dikembangkan, untuk didaya gunakan segala potensi alam semesta ini adalah untuk kita, sehingga kalau kita mau menggunakannya dengan baik itu untuk kemaslahatan kehidupan kita. Oke. Lalu Al-Quran menyebutkan dua nama manusia yang dijadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quran. Ada Quran surat Al-Insan dan Quran surat An-Nas. Ini dua nama manusia, sebutan manusia yang dijadikan sebagai ayat nama surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Insan yang hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakum syai'an madhkura dan seterusnya. Surat ke-75 bisa 76 mohon maaf, bisa dicek. Kemudian surat An-Nas, ini semuanya hafal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas dan seterusnya. Oke. Lalu di dalam Al-Qur'an teman-teman ada beberapa kalimat yang mewakili makna manusia itu. Nah, ada yang disebutkan manusia itu disilakan dengan bashar, kemudian An-Nas, lalu Al-Insan, lalu Unas sama Insi. Ini istilah-istilah manusia yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada Bashar, An-Nas, Al-Insan, Unas sama Insi. Jadi ada 5 ya teman-teman istilah manusia yang terdapat dalam Al-Quran. Bahkan ada yang disebut dengan Bani Adam, ya, ada tambahan lagi, ada sekitar 6 ataupun 7. Oke. Nah, kita lihat coba variasi penyebutan nama manusia dalam Al-Quran. Dari aspek historis, tadi kita sebutkan manusia disebut dengan Bani Adam. Mengapa? Karena memang kita ini adalah anak keturunan dari Mbah Adam sama Mbah Hawa. Seperti itu. Nah, kita ini satu keluarga teman-teman, ya, satu keluarga. Halo, satu keluarga ya teman-teman. Kita semuanya berasal dari Mbah Adam sama Mbah Hawa. Yang mana kampung halaman kita itu di surga, teman-teman. Pengen nggak pulang ke kampung halaman? Oh ya, mudik ya. Nah, kampung kita itu di surga. Sementara kita di bumi sekedar mampir ngombe gitu bahasa orang Jawa ya. Ya, tapi jangan lupa tujuan utama kita adalah pulang kampung mudik kemana itu? Ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bumi cuma sebentar saja, 60-70 tahun. Kita harus sadar itu. Oke. Lalu ayatnya bisa lihat ya, Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kita manusia disuruh oleh Allah dengan istilah Bani Adam, anak keturunan Adam. Lalu dari si aspek biologis, manusia disebut dengan bashar. Bashar. Bashar itu kalau kita lihat dari penafsiran para ulama, mengapa manusia disebut dengan bashar? Karena maksudnya bashar itu artinya kulit. Ya. Jadi manusia itu yang penuh dengan kulit, dengan daging. Jadi sisi fisiknya manusia disebut dengan bashar. Sesuatu yang makhluk yang kasar gitu. Maksudnya bukan makhluk yang kasar, kulitnya kasar, orangnya kasar, bukan. Jadi kasar di sini maksudnya adalah sesuatu yang nampak dan bisa dipegang. Nah, karena nanti ada makhluk yang kasar, lawannya ada makhluk yang
berambut panjang, berbaju putih, Halus. nah makhluk halus gitu. Nah, jadi kalau laki-laki itu makhluk kasar, perempuan makhluk yang halus, nggak seperti itu juga ya. Nah, jadi kita manusia ini makhluk kasar yang nampak seperti itu ya. Yang nampak, adapun yang tidak tampak disebut dengan makhluk halus. Nah, ini Halo. bisa disebut dengan baju. Halus. Demit. Oke. Nah, lalu dari aspek intelektual, nah kata yang dipakai adalah al-insan. Jadi kalau dari segi sejarah tadi disebut dengan Bani Adam. Dari segi fisik yang nampak itu disebut dengan bashar. Kalau dari segi intelektual manusia disebut dengan al-insan. Gitu ya. Nah, ini contohnya dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kemudian Allamal Quran. Khalaqal Khalaqal insan. Allamahul Allamahul bayan. Khalaqal insan. Asyamsu wal qamaru bi-husban. Yang Wan-najmu was-sajaru. diajarkan ataupun diajari untuk pandai al-bayan, berbicara, sehingga sejak kecil kita udah terbiasa untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi unek-unek ataupun tuntutan untuk dibicarakan. Ini al-insan, manusia itu secara intelektual disebut dengan al-insan. Lalu dari aspek sosiologis, manusia disebut dengan an-nas. An-nas. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, ubu rabbakum, wahai sekalian manusia secara sosiologis gitu ya. Ataupun ya ayuhan nas di Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wahai sekalian manusia sesungguhnya kami ciptakan kamu min dzakari wa unsa, ada yang dari laki-laki, ada yang jenis kelamin perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, li ta'arufu, untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Wah. Ketika manusia, Allah menyebutkan an-nas sebagai kata ganti manusia, maksudnya adalah manusia secara sosiologis. Oke, sampai di sini bisa diikuti teman-teman, bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Oke. Nah, lalu variasi manusia, penyebutan manusia secara status. Nah, disebutkan bahwasanya manusia itu adalah abdun. Inna fi dzalika laayatil likulli 'abdin munib. Maksudnya apa? Kita sadar status kita di muka bumi adalah sebagai abdun, sebagai hamba, makhluk, sebagai Hamba. yang diciptakan gitu. Adapun yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya adalah dari abdun tadi. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan sepintas tentang konsep penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan dari air. Di Al-Furqan ayat 54. Nah, karena mohon maaf teman-teman, air mani itu kan juga bentuknya adalah air. Teman-teman semua kita anggap sudah dewasa ya. Kalau nyebut hal-hal seperti itu bukan berarti hal yang tabu dan porno gitu ya. Ini memang ilmiah insya Allah ya gitu. Nah, Al-Furqan 54. Lalu manusia juga disebut dengan turab ataupun debu. Surat Al-Kahfi ayat 37. Karena ini tentu yang menjadi objek pembicaraan adalah Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian disebutkan ada tin ataupun tanah itu. Karena tadi kita berasal dari saripati tanah, apa yang kita makan juga dari tanah, dan kemudian badan ini itu banyak unsur tanahnya teman-teman, unsur debunya teman-teman ya. Sehingga mohon maaf kalau sudah tua disebut dengan orang yang sudah bau tanah gitu. Tanah. Kita nggak mandi berapa hari itu cium aja itu pasti akan bau tanah itu. Karena emang tubuh kita ini ada unsur tanahnya. Ya, gitu. Apa yang kita makan dari tanah dan ada unsur tanahnya itu. Ya, kemudian tin lazib gitu ya, tanah liat, Sofat ayat 11. Teman-teman nanti bisa cek ayatnya sendiri-sendiri ya, karena kalau kita kita jabarkan satu persatu yang cukup panjang, teman-teman nanti bisa mempelajari sendiri. Lalu disebutkan juga manusia itu tercipta dari min sulalatin min tin ataupun min solsalim min hama'im masnun, dari tanah liat yang kering yang dibentuk. Surat Al-Hijr ayat 26, Ar-Rahman ayat 14.
atau tadi min sulalatin min tin, saripati tanah. Banyak ya ini dari segi fisik manusia itu. Oke. Kita lanjutkan teman-teman. Oke. Nah, lalu itu dari segi fisik yang lahiriah yang nampak. Adapun dari segi psikis ataupun batiniah, manusia disebut dengan apa? Di dalamnya ada ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, gitu ya. Jadi ruh itu yang ada dalam diri kita hakikatnya adalah bagian dari Allah. Maka sebenarnya dalam diri kita itu ada sisi keilahiaannya. Maka kemudian ya bagaimanapun manusia itu sebenarnya ada ikatan ilahiyah pada dirinya itu. Maka kemudian mohon maaf teman-teman, mungkin dalam hal yang sederhana merasakan ketika mohon maaf nggak sholat, rasanya gimana? Gelisah nggak? Ya tenang. Nggak Sumpah, tenang. Pak. Jangankan ninggalin sholat nggak tepat waktu gitu ya, nggak tepat waktu aja rasanya gelisah. Kalau ketika kita tidak baca Quran, yang biasa sholat malam ketinggalan sholat malamnya, yang biasa puasa nggak puasa, itu kayak ada sesuatu yang hilang gitu ya. Ada sesuatu yang membuat kita itu Ya kurang. pisah gitu ya, gitu. Ya, resah kayak gitu, karena memang ya hakikatnya kita ini ya ada unsur ilahiyah tadi ya gitu, ruh tadi, nafas jiwa itu gitu. Maka kemudian disebutkan masjid itu sebagai baitullah. Masjid itu sebagai baitullah, apa namanya, rumah Allah. Kemudian sementara kita manusia itu, seorang mukmin itu ibarat katakanlah ikan, adapun kolamnya itu masjid. Teman-teman bisa bayangkan kalau ikan dikeluarkan dari kolamnya, apa yang terjadi? Lepek-lepek mati gitu ya. Mungkin dia hidup tapi ruhnya mati kayak gitu. Pun demikian juga dengan kita manusia yang jauh dari masjid, dalam arti jauh dari Allah, maka hidupnya akan gelisah. Nah, bisa kita kaitkan dengan ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan kita mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka dengan kita membaca Al-Qur'an, dengan kita berzikir, dengan kita kemudian yang mendekatkan diri kepada Allah, akan timbul ketenangan, akan timbul kenyamanan dan kebahagiaan dalam hidup itu sendiri. Nah, sampai Rasulullah SAW memberikan peringatan terkait dengan zikir. Masalul ladzina yadhkurunallah waladzina la yadhkurunallah kamasalil hayyi wal mayyit. Jadi permisalan antara kita yang berzikir kepada Allah dengan orang yang nggak berzikir kepada Allah, kamasalil hayyi wal mayyit. Permisalannya adalah seperti orang yang hidup sama orang yang mati. Jadi kalau kita ini sepanjang hidup, sepanjang hari, 24 jam sering melupakan Allah, kita sibuk dengan kehidupan sehari-hari kita, lupa sama Allah, nggak mau sholat, maka apa yang terjadi? Ya kita hidup hakikatnya tapi hanya hidup fisiknya. Sementara hati dan ruh kita sadar nggak sadar itu mati. Seperti itu. Maka subhanallah, di dalam satu hari kita diperintahkan untuk ingat Allah dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Ini kan upaya bagaimana kita jangan sampai melupakan Allah dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap langkah kaki kita. Harus terus senantiasa bergantung kepada Allah sebagai Allahus Somad, dari tempat bergantung dan tempat bersandar. Nah ini ruh itu ada dalam diri manusia yang kemudian bisa mati, bisa hidup, bisa berkembang, bisa sakit, jiwa itu, ruh itu bisa sakit gitu, ya itu tergantung bagaimana kita kemudian mengelola ruh tadi. Fisik itu butuh makan, butuh minum, nah tapi ruh, hati kita pun butuh nutrisi berupa ada istilahnya siraman rohani gitu. Ya, salah satu di antara tujuan dari diadakannya mata kuliah akidah Islam atau pendidikan agama Islam itu agar teman-teman kalau belajar tentang tekstil, tentang kimia, tentang fisika, tentang matematika kan itu dunia kadang membuat pusing gitu ya. Nah, ini salah satu supaya teman-teman rekreasi ruhnya, rekreasi spiritualnya dengan kemudian diseimbangkan dengan mata kuliah, di antaranya adalah mata kuliah PAI ini ya, seperti itu. Nah, tentang penciptaan manusia
secara detail Allah terangkan di dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 hingga ayat 16. Teman-teman bisa baca di situ Allah menyebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami Allah telah menciptakan al-insan manusia itu min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Maksudnya adalah air mani tadi. Ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, dari saripati tanah yang dimakan oleh manusia itu jadilah air mani yang tersimpan di dalam tempat yang kokoh yang rahim. Jadi ini nanti kayak gini teman-teman, mohon maaf, perempuan itu punya air mani, mohon maaf ya, laki-laki juga punya air mani. Nah, ketika keduanya sudah menjalin hubungan yang halal ya, lalu bekerja sama dengan baik ya, kemudian di situ terjadi semacam proses pemindahan. Wah, mohon maaf ya bahasanya kayak gini. Nah, ini memang seperti itu ya. Terjadilah proses pemindahan dari air mani, dari sperma dari bapak ke ibu, menyatu ya antara sperma dengan sel telur tadi, kemudian menetaplah di namanya dinding rahim seperti itu ya, yang menempel di perut ibu tadi. Nah, dari tadi summa khalaqnal nutfata 'alaqah, dari percampuran sel telur dengan sperma tadi di dinding rahim, lalu jadilah 'alaqah. Apa itu? Segumpal darah. Lalu dari segumpal darah ini wa khalaqnal 'alaqata mudghah, dari segumpal darah jadi mudghah, segumpal daging. Kemudian fa khalaqnal mudghata 'idhaman, dari segumpal daging ini lalu diciptakan pula tulang belulang. Lalu tulang belulang itu pun kemudian fakasyaunal 'idhama lahma, tulang belulang itu ditutup dengan daging, lalu dengan kulit seperti itu. Subhanallah, ini sebelum ada 4G atau 3D istilahnya itu, yang untuk meronsen ataupun memotret perut kita gitu ya, maksudnya perut ibu-ibu yang hamil itu subhanallah, Islam sudah menggambarkan sedemikian detail. Sebelum lahir ilmu kedokteran, Islam sudah kemudian menggambarkan bagaimana proses penciptaan manusia secara bertahap, dan ternyata sekarang dibuktikan secara medis. Ini membuktikan bahwasanya Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatannya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Karena nggak mungkin di zaman beliau sudah, misalkan kalau beliau ya Nabi Muhammad bukan ahli kedokteran, bukan dokter spesialis kekandungan gitu ya, sehingga nggak mungkin kalau itu buatan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ini benar-benar berasal dari zat yang maha mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerangkan bagaimana kemudian proses penciptaan manusia dari detail saripati tanah menjadi air mani, kemudian zigot yang berkembang dari bulan ke bulan, kemudian dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampai bulan ke bulan, sampai 9 bulan lahirlah Mas Ishak, lahirlah Mas Mbak yang lainnya semuanya di sini. Oke. Nah, teman-teman, ini proses penciptaan manusia. Maka sangat berbeda dengan apa yang diterangkan misalkan oleh siapa itu, Charles Darwin. Kalau katanya kita berasal dari kera lalu kemudian berkembang jadi manusia, karena kenyataannya sekarang kita pun tidak mendapatkan informasi ada kera dari daerah mana tiba-tiba berubah jadi manusia, berevolusi kan nggak pernah gitu ya. Seperti itu. Oke, inilah proses penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran. Oke. Thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanal khaliqin summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Nah, ini setelah kita di perut ibu di alam rahim, lalu kemudian selama kurang lebih 9 bulan 10 hari, lalu lahirlah kita di muka bumi ini dengan bentuk yang sedemikian rupa sempurnanya, lalu dalam jangka waktu 60-70 tahun, karena Rasulullah SAW menyebutkan a'mar ummati ma baina sitin wa sab'in, umur umatku antara 60-70 tahun. Maka wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, dan sedikit yang
lewat sampai 70 tahun ke atas, ada sampai 80, bahkan sampai 100 tahun, tapi sangat sedikit, 0, sekian persen lah. Tapi rata-rata umur umat Rasulullah adalah 60 sampai 70 tahun. Sampai Rasulullah sendiri umurnya berapa teman-teman? 63 tahun. 63. Kemudian Allah menyebutkan summa innakum ba'da dzalika lamayitun, dan sungguh kalian itu nanti setelah hidup 60-70 tahun lamayitun, pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita pasti akan merasakan kematian. Sadar, kita harus sadar kita nggak hidup selamanya. Dan yang namanya kematian itu ya tidak ada yang tahu kapan, di mana, dalam kondisi apa, umur berapa. Mati nggak menunggu kita tua gitu ya. Ajal nggak menunggu kita tobat dulu, ajal nggak menunggu kita baik dulu. Maka dari kesadaran itu ya jangan kemudian kita merasa akan panjang umur. Wah, nantilah saya mau bertobat, saya mau sholat, saya mau ngaji, saya mau belajar agama kalau udah 60 atau 50 tahun. Saya sekarang masih muda, santai-santai saja, enjoy your life gitu, nggak usah sok-sok soleh, sok-sok soleha, sok suci, sok sholat dan seterusnya. Lebih baik sok kafir, sok munafik, naudzubillah, nggak seperti itu. Sok maksiat, naudzubillah, nggak boleh, karena kita nggak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Kemudian setelah mati, menunggu di alam barzah, lalu disebutkan summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Nanti setelah terjadi hari kiamat ada yaumul bi'sah, hari kebangkitan. Kita dibangkitkan, diarak ke suatu tempat yang namanya yaumul ataupun padang mahsyar. Semua manusia dikumpulkan menjadi satu, seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir kali dimatikan di hari kiamat kelak dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar untuk yaumul hisab, untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya selama hidup hidupnya. Nanti ditimbang mana yang lebih berat ya, baiknya sama keburukannya, dan nanti ada siratul mustaqim sampai yang terakhir terminalnya adalah surga ataupun neraka. Nah, ini ayat 12 sampai 16 dari surah Al-Mu'minun menceritakan tentang bagaimana manusia kehidupannya di dunia, di padang di alam barzah, dan nanti ketika sampai dibangkitkan di hari kiamat. Seperti itu. Kita lanjut teman-teman. Nah, jadi kalau di simpulkan ya, manusia itu pertama ya berasal dari saripati tanah yang berbentuk, kemudian lahirlah air mani, dari air mani segumpal darah alaqah, segumpal daging mudghah, kemudian dari idhamah tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Ini penciptaan manusia, prosesnya sampai kemudian lahir menjadi bayi dan menjadi kita sekarang ini. Oke. Nah, di sisi yang lain, tadi itu dari segi katakanlah dari segi aspek fisiknya dan psikisnya. Adapun manusia dari segi fungsionalnya atau perannya disebutkan bahwasanya manusia adalah makhluk Allah yang fungsionil, yang bertanggung jawab. Kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berkehendak, kebebasan untuk berbuat. Kita semua mendapatkan kebebasan itu. Tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Kita punya akal, kita punya hati, kita punya panca indera, mata, telinga, tangan, dan seluruh anggota badan itu kita bebas untuk menggunakannya untuk apapun itu. Terserah kita. Tetapi lagi-lagi dengan adanya Allah, dengan adanya agama, lalu agama ini memberikan batasan-batasan. Kamu punya mata untuk apa? Jangan untuk ini, tapi harus untuk ini. Kita punya tangan, jangan untuk ini, tapi untuk itu. Kalau kita punya hati, punya akal, harus digunakan, harus kayak gini, jangan kayak gitu. Ya. Inilah Islam memberikan panduan bagaimana semestinya kita menggunakan akal kita, menggunakan seluruh potensi yang ada dalam diri kita, supaya kita tidak seperti, mohon maaf, binatang. Agar kita tidak seperti makhluk Allah yang tidak punya akal tadi. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan ayat lain di dalam Quran surat At-Tin ayat 4 dan ayat 5 serta ayat 6 juga yang disebutkan di situ, gimana teman-teman berbunyi?
laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Kami Allah telah menciptakan kalian, menciptakan kita manusia itu fi ahsanit taqwim, dalam bentuk yang sempurna-sempurnanya bentuk, dalam bentuk yang sangat bagus, lebih utama, lebih baik dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi ya, kalau kita nggak mampu menggunakan akal, hati, dan potensi panca indera yang sedemikian sempurnanya itu dalam beriman, dalam beramal soleh, dalam kebaikan, summa radatnahu asfala safilin. Nanti kita akan dilempar oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya tempat. Apa itu? Ke neraka. Nah, ini semua ada pertanggungjawabannya. Kamu udah saya kasih mata, kata Allah ke kita. Kamu udah saya kasih telinga, kamu udah saya kasih akal, kamu udah saya kasih hati. Lalu untuk apa itu semua kamu gunakan selama hidup? Kalau kamu mau berbuat yang haram, mau berbuat maksiat, mau kamu gunakan untuk hal-hal yang negatif, terserah, nggak apa-apa. Yang penting Allah udah memberikan tuntunan. Allah udah memberikan pedoman. Kalau kamu mau melanggar, berarti kamu udah ngerasa bebas atau kuat dari api neraka, ya nggak apa-apa. Kalau dilempar ke api neraka ngerasa panas, ya nggak apa-apa. Ya, semua itu tergantung bagaimana kita menggunakan itu. Ya, teman-teman bisa lihat misalkan di Al-A'raf ayat 179. Teman-teman catat ya. Al-A'raf ayat 179. Boleh dibuka. Al-A'raf 179. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minan nasi katsiran minal jinni wal insi." Dan sungguh kami Allah telah menyiapkan neraka jahanam, yang mana nanti neraka jahanam ini disediakan bagi kebanyakan jin dan manusia. Kenapa kemudian jin dan juga manusia itu bisa dilempar ke neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita manusia udah dikasih akal, udah dikasih hati, tetapi kita nggak pandai menggunakan akal, hati, dan pikiran kita untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk kemudian menerima kebenaran. Kemudian lanjutannya gimana? Walahum, mungkin ada yang udah membuka. Walahum Oke, coba dibuka Al-A'raf 179. Oke. Al-A'raf itu surat ke-7. Oke. Ayat 179. Coba mungkin perwakilan untuk teman-teman ada yang membaca? Silakan. Oke, biar tidak ngantuk bisa. Oke, silakan teman-teman. Oke. Silakan yang sudah menemukan Al-A'raf surat ke-7 ayat 179 dibacakan. Satu tujuh sembilan. Yang walaupun ya Pak. Betul Mbak Flora. Coba bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Bacakan artinya Mbak Flora. Mungkin pakai bahasa Inggris. Oke, mungkin yang lain yang bisa membantu bacakan artinya. Silakan. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 179.
Terima kasih Mas Latif atas bacaannya. Sama-sama, Pak. Ya ini tadi ya kita sama-sama menyimak. Subhanallah itu sampai Allah menyebutkan kita punya mata, punya telinga, kalau nggak digunakan dengan sebaik-baiknya, ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, lebih rendah dari binatang ternak itu. Maka teman-teman, subhanallah, tadi di awal Mas Latif ya kalau nggak salah menyebutkan kita manusia itu bisa lebih mulia dibandingkan malaikat, tapi bisa lebih rendah daripada iblis sekalipun. Maksudnya apa teman-teman? Kalau kita mampu mengontrol hawa nafsu kita, mampu menggunakan akal pikiran kita dengan baik, taat kepada Allah, kita bisa lebih mulia dibandingkan malaikat. Malaikat itu kenapa kemudian menjadi hamba Allah yang taat? Karena memang diciptakan untuk berbuat yang taat, tidak ada hawa nafsu pada dirinya sehingga dia tidak kemudian terjerumus untuk berbuat maksiat. Gitu. Nah, maka kalau kita ya kadang terpleset berbuat maksiat itu manusiawi gitu, karena memang ada unsur hawa nafsu pada diri kita. Gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita manusia memperturutkan hawa nafsu kita, memperturutkan keinginan kita, tidak dikontrol dengan agama, itu maka kita disebutkan iblis daripada iblis itu sendiri, lebih sesat daripada binatang ternak itu sendiri. Kita semua tergantung ya. Your wife is your choice, our wife is our choice. Semua kita punya potensi untuk baik, untuk buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita punya potensi takwa, kita punya potensi untuk maksiat, tergantung bagaimana kita akan menggunakannya. Oke, teman-teman mohon maaf, ini di Jogja sudah berkumandang adzan zuhur. Mau kita break sejenak untuk sholat sekitar 10 menit, atau kita lanjutkan mungkin sekitar 10 menit lagi, nanti teman-teman sudah Lanjut aja, Pak. Sebentar ya. Lanjut 10 menit, Pak. Menit ya, setelah itu. Lanjut, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, di sini ya terkait dengan penjelasan bahwasanya manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab, Allah pun menegaskan di surat Al-Mu'minun ya, ayat ke-115. Allah menyebutkan, afahasibtum, apakah kalian, kita manusia, mengira, menyangka, annama khalaqnakum abasa, bahwasanya kami Allah menciptakan kamu itu hanya sekedar untuk bersendau-gurau, hanya sekedar untuk main-main saja? Tentu jawabannya tidak. Wa annakum ilaina la turja'un, apa kita mengira pula bahwasanya kita setelah mati habislah cerita? Setelah mati tidak ada episode kehidupan berikutnya? Tidak. Nanti ada episode kehidupan baru di mana setiap kita akan dikembalikan oleh Allah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi Semuanya akan dimintai pertanggung jawabannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apa perkataan, perbuatan yang kita lakukan, baik ataupun buruk, semuanya ada dampaknya, semuanya ada konsekuensinya, dan kita akan merasakan apakah itu di dunia, apakah nanti di akhirat kelak. Bagi yang berbuat buruk tidak dibalas di dunia ini, siap-siap saja, ada catatannya, catatan buku yang tidak akan pernah terlewat dari malaikat Raqib dan Atid. Sekarang kita bisa berbohong, sekarang kita bisa membuat citra yang baik pada diri kita, bisa kemudian bermanis-manis, berbaik-baik ria di hadapan manusia, tapi ingat bahwasanya jati diri kita itu sudah terrekod oleh Allah, terrekod oleh Raqib dan Atid, yang mana itu semua tidak mungkin bisa kita pungkiri di padang mahsyar kelak, di yaumul hisab kelak. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi ya, dalam perspektif umat Islam, manusia adalah pertama makhluk ciptaan Allah, Khalik. Ya, kita ini tidak hadir dengan sendirinya. Kita ini diciptakan makhluk. Adapun yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diciptakan itu tidak sia-sia, tidak hanya sekedar untuk main-main, tidak hanya sekedar untuk bangun tidur, lalu beraktivitas sehari-hari, makan, minum, sampai tidur lagi.
tidak hanya sekedar untuk makan, untuk jalan-jalan, untuk kuliah, untuk belajar, tidak hanya sekedar untuk itu. Tetapi kita harus tahu kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan itu. Ada maksudnya, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. tidaklah aku Allah menciptakan jin dan juga kita manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Maka aktivitas yang kita lakukan dari tidur kita itu, bangun tidur, aktivitas kita di kamar mandi, aktivitas kita kemudian di rumah, termasuk aktivitas kita di kampus, belajar, memperhatikan perkuliahan, mengerjakan tugas apa dan sebagainya, itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita menghormati orang lain, kita memuliakan kedua orang tua kita sayang kepada teman sesama, lagi-lagi ada dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Semuanya itu adalah ya illa liya'budun. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Semua hidup sekali, hidup yang berarti. Seperti itu. Oke. Dan seluruh aktivitas yang kita lakukan itu semuanya akan dimintai jawaban. Disinilah kemudian kita nggak boleh main-main, ya, nggak boleh semau kita dalam hidup, karena semua ada konsekuensinya. Oke. Nah, ini misi utama penciptaan manusia tadi udah kita singgung ya, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdi, untuk beribadah. Adapun ibadah itu sangat luas, teman-teman. Tidak sekedar sholat, tidak sekedar baca Quran, tidak sekedar haji, puasa, tapi seluruh helaan nafas kita, seluruh langkah kaki kita. Ya, kalau kita benar-benar diniatkan innamal a'malu binniyat billahi ta'ala, itu pun menjadi buah atau menjadi poin ibadah. Bahkan senyum pun ibadah. Tabassumuka ala wajhi ahika laqau sadaqah. Kita nggak bisa sedekah dengan uang, nggak bisa sedekah dengan barang kita, senyum udah menjadi sedekah. Karena orang yang melihat kita pasti akan merasa tenang. Kalau misalkan dari tadi Pak Asep menerong kayak gini, itu kan ya nggak enak dilihat gitu. Tapi kalau dengan senyum, sekali dengan canda, membuat orang nyaman, itu juga menjadi nilai daripada ibadah itu. Tapi jangan kemudian senyum-senyum sendiri. Nilainya jadi oke. Sementara itu dulu teman-teman sekalian, terkait dengan masalah hakikat agama dan seterusnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masalah agama kita bahas setelah minggu depan insyaallah. Masih ada 5 menit teman-teman ya, atau 10 menit nggak apa-apa bagi teman-teman yang mungkin akan bertanya, sharing, curhat, atau menambahkan atau bertanya tentang materi yang belum jelas, dipersilahkan. Monggo teman-teman. Oke. Pak. Oke, silakan Mbak Flora. Oke. Kalau bertanya di luar materi ini boleh Pak? Dipersilahkan. Kan seperti ini Pak, Flora pernah waktu itu kayak lihat berita tentang remaja yang akan dibunuh Dajjal. Oke. Yang katanya dia tuh sekarang udah seusia anak remaja 15 sampai 16 tahunan. Nah, itu kan waktu pas Flora lihat waktu bayinya lahir, dia tuh langsung bisa ngomong, ana rajulun sayaktuluni Dajjal wala yaktulu ba'di ahadan abadan. Itu benar apa enggak, Pak? Ada anak itu, remaja itu. Ya, terima kasih Mbak Flora. Terkait dengan pemahaman terhadap apa yang akan terjadi di akhir zaman, salah satunya adalah fenomena lahirnya seorang pemuda yang kemudian dianggap pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal gitu ya. Itu pertama dari sisi dalil gitu ya, dalilnya sahih, tidak perlu kita pertanyakan lagi. Nah, namun
pemahaman dari dalil tersebut nanti akan beraneka macam, dari para ulama ahli di bidang agama, khususnya bidang hadis, terlebih para ulama yang mengkaji tentang hari kiamat ataupun akhir zaman seperti itu, berbeda-beda dalam memahami hadis tersebut. Terkait dengan penentuan waktu, ini kan di luar kemampuan kita manusia ya, karena memang terkait dengan apakah sekarang ini kita di akhir zaman gitu ya, ataukah kemudian sebenarnya akhir zaman itu masih mungkin sekian ribu tahun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Allah dan Rasulullah hanya memberikan semacam tanda-tandanya. Ada asyratus sa'ah gitu ya, tanda-tanda hari kiamat, ada hari kiamat kecil, ada tanda-tanda yang besar seperti itu. Nah, termasuk juga dengan salah satu tokoh yang pengkaji akhir zaman yang kemudian memberikan semacam informasi ke kita, ada di belahan bumi tertentu yang ada semacam tanda-tanda pemuda yang akan dibunuh Dajjal ini sudah lahir gitu. Ini kan juga yang bisa menentukan benar tidaknya kan bukan kita manusia. Biarlah waktu yang menjawab, seperti itu intinya kayak gitu. Dan itu sangat debatable gitu ya. Mungkin di satu sisi ada yang ahli, wah itu bisa jadi cuma pengakuan gitu ya. Kira-kira berita itu valid nggak, mutawatir nggak? Kalau bahasa hadisnya kan ada istilah mutawatir, yang mana itu yang menyampaikan orang-orang jujur dan banyak orang yang menyampaikan itu, atau hanya sekedar klaim berita-berita yang perlu diklarifikasi ya gitu Mbak Flora. Nah, kemudian ya kita ambil hikmahnya saja. Apa hikmahnya? Bisa jadi kita sekarang ini sudah di akhir zaman. Dari sekian tanda-tanda akhir zaman yang telah Rasulullah terangkan di beberapa hadis sahih, maka memang banyak hal yang sudah terjadi gitu ya. Misalkan sungai Eufrat sudah mulai mengering, tinggal berapa ya. Lalu kemudian nanti di akhir zaman ini yang namanya musim hujan dan musim kemarau itu sudah nggak beraturan. Biasanya kalau di masuk Agustus, September, Oktober, November, Desember itu sudah, kalau di Indonesia ya, itu sudah biasa musim hujan, tapi sekarang kayaknya hujan udah mulai malu-malu untuk turun ke muka bumi misalkan. Dan nanti diterangkan ya, ketika akan terjadi hari kiamat itu akan terjadi paceklik yang sedemikian rupa gitu. Hujan itu sangat jarang turun. Bahkan diterangkan dalam hadis itu, kalaulah Allah tidak sayang sama binatang dan tanaman, subhanallah. Kalaulah Allah tidak sayang sama binatang sama tanaman, Allah nggak akan menurunkan hujan. Jadi turunnya hujan hanya sekedar untuk menghidupi tanaman sama binatang. Bagaimana dengan manusia? Wallahu alam. Gitu. Karena nanti menjelang akhir zaman ini manusia udah banyak yang melupakan Allah gitu ya. Banyak yang kemudian sudah bermaksiat kepada Allah secara terang-terangan. Sampai banyak yang diterangkan dalam satu hadis, berzina di tengah jalan, cium-ciuman lah, maksiat lah, udah kayak hal yang lumrah. Hamil di luar nikah itu hal yang malah jadi kebanggaan. Indonesia laris nih, seperti itu. Ini beberapa tanda-tanda yang mungkin sekarang ini kita sudah merasakannya ya teman-teman ya. Ini kita ambil hikmahnya saja, perbanyak bermuhasabah, evaluasi diri, perbanyak bertobat, mumpung masih dikasih kesempatan untuk hidup, terus berusaha untuk ya menjadi orang yang soleh dan solehah gitu ya. Ya semua butuh proses, tidak ada yang langsung bim salabim jadi solehah, kecuali yang namanya soleh dan solehah gitu nanti. Nah, tapi kalau proses menjadi pribadi yang baik itu butuh proses. Ya ambil itunya aja Mbak Flora. Ya terkait dengan pastinya walau alam bisawab. Silakan Mbak Flora. Pak, kalau itu kan kita disuruh itu kan menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Itu maksudnya katanya kan untuk menghindari fitnah Dajjal. Itu bagaimana Pak? Betul ya. Jadi hikmah ataupun keutamaan, anjuran mengapa kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Jadi kalau anjurannya itu di hari Jumat ya, kita membaca surat Al-Kahfi ya secara lengkap
Nah, di antara hikmahnya adalah supaya kita bisa mendapatkan dua cahaya gitu dari Jumat ke Jumat. Nah, cahaya apa itu? Cahaya kebaikan, semangat untuk berbuat baik. Kemudian cahaya apa? Bisa jadi mukanya jadi glowing gitu. Misalkan atau yang lainnya. Oh, alam secara fisik, secara batin itu sebenarnya itu Allah alam. Karena mungkin fisiknya jadi kuat, semangat dalam beribadah. Itu kan juga cahaya gitu ya, cahaya kebaikan. Nah, kemudian dalam hadis yang lain kita diperintahkan minimal untuk menghafal 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Nah, karena isi kandungan daripada ayat tersebut salah satunya adalah menerangkan bahwasanya ya Allah itu tidak buta, tidak bermata satu sebagaimana Dajjal seperti itu. Sehingga ketika kita menghafal, harapannya kita kemudian memahami lalu tahu, oh ternyata luar biasa fitnah Dajjal itu gitu. Dengan pemahaman yang kita miliki. Secara kekuatan gaib pun, mohon maaf, kita sebagai manusia tentu yakin ada kekuatan gaib yang memfilter kita, menjaga kita. Insya Allah dengan membaca itu kita akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Teman-teman, Dajjal itu kan satu entitas atau satu wujud tersendiri. Dajjal punya pasukan, ya, punya pengikut, dan Dajjal pun punya fitnah gitu. Nah, sekarang kita udah mulai mungkin merasakan fitnahnya Dajjal itu. Karena sebelum Dajjal itu muncul secara wujud sebagai makhluk Allah, karena dia juga manusia, dilahirkan dari bapak ibu gitu ya, manusia, itu akan muncul para pengikut-pengikut dan pasukannya. 70.000 pasukannya Dajjal akan menyambut datangnya Dajjal sebelum Dajjal itu hadir. Kemudian fitnahnya Dajjal muncul terlebih dahulu sebelum pengikut-pengikutnya itu mengklaim bahwasanya kita pengikut Dajjal, ya gitu. Nah, fitnah itu udah kita rasakan sekarang. Nah, dan waktu akan kita bahas secara detail insya Allah tentang ini, ya. Dan salah satu supaya kita terjaga dari fitnah Dajjal itu adalah membaca surat Al-Kahfi atau menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat yang terakhir, dan dengan memahami tentunya. Seperti itu Mbak Flora. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain atau dicukupkan? Karena ini kita udah Tanya. Silakan Mas Latif. Oke. Presensinya gimana ya, Pak? Oh iya, untuk presensinya nanti saya manual. Kalau kemarin sudah saya klik presensinya. Terserah teman-teman sih, saya kasih alternatif. Apakah kemudian saya setting nanti teman-teman presensi sendiri ya dari jam sekian sampai jam sekian, okay, atau nanti biar saya yang presensi secara manual. Jadi kehadiran teman-teman di Zoom ini saya record gitu ya. Itu menjadi dasar siapa saja yang ikut gitu ya. Dan siapa yang nggak ikut itu nanti itu menjadi bahan saya, dasar saya untuk mempresentasi teman-teman di platform tersebut. Seperti itu. Gitu, Mas Latif dan teman-teman. Gimana? Mau saya setting teman-teman presentasi sendiri dari jam sekian sampai jam sekian? Atau seperti ini, saya yang memasukkan, menginput presentasi teman-teman? Gimana? Bapak saja. Bapak aja dah. Bapak aja Pak. Nggak apa-apa. Jenengan Pak. Ya, biar saya aja, biar teman-teman kan kalau ada susah sinyal atau mungkin lupa dan sebagainya kan nanti tidak Lagi rusak Pak HP-nya. Oke, seperti itu. Ada yang lain atau dicukupkan? Oh iya, untuk Google Classroom ternyata sedikit ada masalah. Teman-teman mungkin untuk masuk ke Google Classroom harus punya akun Gmail ya, mungkin gitu. Oke ya, buat akun Gmail. Jadi yang dipakai bukan akun yang UI tapi akun yang Gmail, seperti itu. Itu nanti. Baik, Pak. Tapi Pak, yang di akun UI-nya udah ada classroom-nya Pak, udah ada room-nya. Oh, sudah ada ya? Iya. Oh iya. Iya. Saya malah belum. Udah ada. Sudah ada ya teman-teman ya. Saya belum dapat aksesnya. Coba nanti saya tanyakan ke pihak prodi ya, teman-teman sekalian. Terima kasih infonya. Nanti kita lewat situ Google Classroom yang ada di yang dari UI seperti itu ya teman-teman ya. Kemarin saya buat sendiri. Mungkin sudah disetting sama prodi supaya kita menggunakan yang ditentukan oleh UI itu sendiri. Nah ini saya infonya kemarin masih sure apakah kita buat sendiri atau dibuatkan. Ini belum ada info sampai sana.
Terima kasih infonya teman-teman, nanti akan saya perhatikan lagi dan akan saya konfirmasi ke pihak prodi. Oke. Silakan, ada yang lain? Cukup? Sementara cukup ya. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin ada hal yang ditanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi, ada hal yang belum jelas, nanti bisa teman-teman tulis dan bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya sebelum kita melanjutkan di materi berikutnya. Dan biasanya teman-teman sebelum kita masuk ke perkuliahan ataupun ke materi berikutnya, seperti biasa akan saya review dulu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atas apa yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Jadi teman-teman mungkin sudah punya catatan dan sebagainya, nanti direview lagi. Karena itu saya gitu. Bagi yang mungkin tadi saya tanya nggak bisa menjawab, itu nanti ada catatan, oh ini Mbak Kiki nggak bisa jawab misalkan, atau oh ini Mas Din, oh ini nggak bisa jawab, oh nanti ada catatan sendiri. Itu sebagai koreksi dan evaluasi teman-teman, perhatiannya bagaimana dengan kuliah kita. Oke. Pak. Ya, silakan. Nanti materinya bakal di-share nggak? Iya, jangan takut, jangan bimbang, pasti akan di-share. Seperti itu. Oke, bagi yang tadi terlewat, nanti kita akan share seperti itu. Oke. Oke, yang lain silakan. Cukup ya? Cukup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.